Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di materi kita di mata kuliah Sosiologi Pedesaan, dan pada kesempatan kali ini satu hal yang spesial karena kita sudah menyelesaikan semua rangkaian materi dari perkuliahan ini, dan di pertemuan yang ke-15 ini kita akan eh, belajar terkait dengan apa sih kegunaan mempelajari sosiologi pedesaan. Kita sudah belajar tentang pengertian sosiologi, jenis-jenis sosiologi, kemudian berbagai macam interaksi sosial, kemudian kebudayaan, stratifikasi sosial, sampai dengan eh, kelembagaan sosial, dan macam-macam. Nah, sekarang kita akan merefleksikan apa saja kemudian kegunaan dari mempelajari sosiologi pedesaan ini. Nah, eh sebelum ke kegunaan langsung, kita akan mereview terlebih dahulu bahwa ilmu sosiologi itu, sosiologi pedesaan sebagai satu ilmu sosiologi itu merupakan suatu ilmu yang bersifat empiris. Nah, dalam hal ini ilmu ini berarti suatu ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi atau dengan melihat berbagai macam kenyataan dengan menggunakan akal sehat, dan hasilnya tidak bersifat spekulatif atau tetap berdasarkan fakta dan hasil observasi yang terjadi di lapangan. Nah, kemudian yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, yaitu bahwa ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Nah, abstraksi tersebut bisa saja berupa kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis, kemudian bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi sebuah teori yang disusun dalam sosiologi pedesaan ini. Jadi banyak hal kalau kemudian dari kita pengalaman di praktikum kemarin melihat dari apa yang terjadi di masyarakat, gambaran kondisi di masyarakat, kemudian diteorikan dari hasil observasi-observasi di lapangan tersebut. Nah, yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu yang bersifat kumulatif. Dari teori-teori sosiologi dibentuk atas dasar-dasar teori yang sudah ada. Baik kemudian itu memperbaiki yang sudah ada, memperluas, bahkan bisa juga memperhalus teori yang sudah ada sebelumnya atau teori yang lama. Ya, jadi ada perubahan-perubahan kondisi saat ini, itu kemudian bisa saja memperbaiki, memperluas, bahkan memperhalus dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Lalu yang keempat, bahwa eh, sosiologi itu bersifat non-etis, di mana yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya suatu fakta, namun lebih kepada tujuan untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis, ya. Eh, Bukan kepada menjudge, oh ini buruk, ini jelek. Nah, namun lebih pada upaya untuk menjelaskan kenapa bisa terjadi hal-hal buruk seperti itu. Kok ini baik, kenapa bisa baik seperti itu. Ini kok bisa baik, kok itu bisa buruk. Kok berbeda, ada apa di balik dua hal tersebut. Ya. Nah, kemudian dari sejarah sosiologi ada beberapa manfaat yang kita peroleh ketika kita mempelajari dari suatu teori, bahwa yang pertama, suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar dari beberapa hal yang telah diketahui dan diuji kebenarannya. Jadi dalam hal ini mempelajari teori sosiologi pun juga sudah satu hal yang itu bukan berarti masih mentahan, namun juga sudah hasil observasi, hasil kontemplasi dari berbagai macam kondisi di lapangan, sehingga itu bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Nah, yang kedua, teori memberikan satu petunjuk terhadap kekurangan yang terdalam pengetahuannya di bidang sosiologi. Nah, adanya suatu kekurangan, satu hal yang memang belum diprediksi sebelumnya, ada hal yang masih terlalu umum, terlalu kasar tadi misalkan. Kemudian dengan adanya suatu teori, maka teori ini memberikan satu petunjuk bahwa dari sekian banyak fenomena ini yang terjadilah seperti ini. Nah, jadi berupaya untuk menambah atau menambal dari kekurangan-kekurangan yang sudah ada sebelumnya. Nah, yang ketiga, teori juga berguna untuk mempertajam atau mengkhususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi itu sendiri. Nah, sedangkan yang keempat, suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep, serta mengembangkan definisi untuk penelitian. Nah, makanya seperti dalam penyusunan laporan praktikum sosiologi pedesaan,
kita juga menggunakan berbagai macam teori yang kita kumpulkan melalui pustaka-pustaka. Nah, itu yang akan memberikan arah kalau kita mau misalkan mengambil observasi di lapangan atau penelitian di lapangan, kok kondisinya seperti ini ya, kita mungkin akan bingung. Nah, dalam hal ini teori sangat berguna untuk mengklasifikasikan data, apakah data di lapangan itu sesuai atau menyimpang dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Nah, makanya di laporan praktikum ada, kenapa harus ada pustakanya? Salah satunya adalah membantu peneliti dalam mengklasifikasikan fakta, menstrukturkan suatu temuan. Nah, seperti itu. Nah, yang kelima, teori juga bermanfaat untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu untuk mengetahui ke arah mana masyarakat akan berkembang. Ya, dengan melihat fakta yang ada saat ini, maka dengan ilmu sosiologi kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi ketika misalkan migrasi dari orang kota yang datang ke desa semakin banyak. Wah, ini akan ada sesuatu yang pasti terjadi nih pada masyarakat desa beberapa tahun ke depan. Nah, sosiologi memprediksi hal-hal yang seperti itu, punya proyeksi sosial. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan terkait dengan sifat-sifat dan juga hakikat dari sosiologi. Yang pertama, bahwa sosiologi itu merupakan suatu ilmu sosial, ya, bukan ilmu pengetahuan alam atau bahkan bukan ilmu pengetahuan kerohanian, ya, karena kita di bidang sosial mempelajari interaksi manusia, mempelajari hubungan manusia, jadi lebih kepada ilmu sosial. Yang kedua, sosiologi bukan merupakan disiplin normatif, akan tetapi disiplin yang kategoris, yaitu sosiologi ini membatasi pada apa yang terjadi di dewasa ini, bukan mengenai apa yang terjadi atau yang seharusnya terjadi, ya. Sudah memotret fakta kondisi saat ini, bukan harusnya seperti ini, kok nggak seperti itu gitu ya, misalkan. Nah, lebih kepada itu, dan bukan mengenai apa yang terjadi dan seharusnya terjadi, karena dalam hal ini sosiologi dapat menetapkan bahwa suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai tertentu, akan tetapi tidak dapat menentukan bagaimana nilai-nilai tersebut seharusnya, ya. Sosiologi juga pada akhirnya bisa menjelaskan yang terjadi saat ini dan mengapa kondisi saat ini tuh gitu, ya. Oke. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang murni atau pure science, bukan ilmu pengetahuan terapan. Nah, pure science ini merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, hanya untuk mempertinggi mutunya tanpa menggunakan dalam masyarakat. Nah, kalau dalam ilmu-ilmu eksak kan ada suatu temuan, suatu rumus bisa kemudian kita aplikasikan di masyarakat. Nah, kalau sosiologi ini lebih kepada lebih kepada mengembangkan fakta-fakta yang terus berubah, bahkan terus berubah, bergerak sampai menemukan satu kondisi yang tetap, nanti berubah lagi, dan sehingga dia lebih cenderung kepada ilmu murni. Nah, tujuan dari sosiologi adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat. Applied science sementara merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mempergunakan dan menerapkan ilmu pengetahuan tersebut dalam masyarakat dan membantu kehidupan di masyarakat. Kalau kita menciptakan mesin, ya mesin itu untuk mempersingkat kerja-kerja manusia. Menciptakan suatu alatnya adalah untuk membantu kebutuhan manusia juga. Nah, jadi lebih seperti itu. Nah, kalau sosiologi sendiri adalah untuk memperdalam, mendapatkan pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat itu sendiri. Jadi kalau untuk diaplikasikan ya masih butuh kajian, sementara ketika sudah menemukan satu pola teori yang mantap, misalnya ternyata kondisi masyarakatnya sudah bergerak, berubah terus, ya. Kemudian sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak, bukan konkret. Artinya bahwa yang diperhatikan adalah bentuk dan pola peristiwa dalam masyarakat, bukan wujud konkretnya. Ya, interaksi sosial, kemudian kebudayaan. Meskipun mereka punya produk, tapi yang dipelajari cenderung kepada mengapa produk itu bisa terjadi. Bagaimana interaksi tersebut terwujud seperti itu, ya. Nah, yang selanjutnya, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan juga pola-pola umum. Dalam hal ini, sosiologi meneliti dan mencari apa yang menjadi prinsip atau hukum dari interaksi manusia, sifat, hakikat, bentuk,
isi dan juga struktur di masyarakat tersebut. Ya, ini menghasilkan pola-pola tadi itu, pola-pola pengertian dan pola-pola umum. Oh, ternyata kalau masyarakat desa itu cenderung satu, misalkan kerukunannya kuat, kekeluargaannya sangat tinggi, kemudian gotong royongnya masih berjalan bagus, kemudian kelembagaannya masih bersifat tradisional. Nah, ada satu pola-pola seperti itu yang dihasilkan. Sementara berbeda ketika di kota, misalkan interaksi sosialnya sangat jarang, lebih cenderung individualis. Nah, pola-pola ini kemudian yang bisa menjadi satu potret ya, karakteristik dari misalkan masyarakat desa yang membedakannya dengan masyarakat di perkotaan. Kemudian sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan juga rasional ya, karena jelas melihat melihat fakta kemudian membuat satu pola tadi. Ya, jadi merupakan satu ilmu yang memang rasional karena berdasarkan dari fakta tersebut. Lalu yang ketujuh, sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan umum, bukannya berarti bukan khusus. Dalam hal ini berarti bahwa sosiologi mempelajari gejala secara umum pada setiap interaksi di antara manusia. Ya, tidak mempelajari orang per orang secara fokus itu saja, tapi juga secara umum. Orang per orang betul, tapi juga ini orang ini A si B seperti ini. Bagaimana dengan orang per orang dengan yang lain yang lebih banyak lagi, sehingga cakupannya lebih banyak. Dalam hal ini disebut sebagai gejala yang sifatnya lebih umum tadi. Nah, objek sosiologi tentu saja adalah masyarakat. Masyarakat ini bisa dilihat dari sudut pandang antar manusia, kemudian proses yang timbul akibat hubungan masyarakat, dan masyarakat adalah manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, dan mereka berkumpul dengan sadar. Mereka mengikatkan diri sebagai satu kesatuan dan merupakan satu sistem hidup bersama, ya, sehingga dalam hal ini interaksi masyarakat yang lama kuat itu akan menghasilkan suatu kebudayaan, ya. Ini menurut Sukanto 1990. Nah, sekarang ketika kita sudah mempelajari terkait dengan karakteristik sosiologi, kemudian bagaimana hakikatnya juga. Nah, tentu setelah belajar tentang sosiologi juga kita akan kemudian menggunakan ilmu sosiologi tersebut untuk suatu kegiatan penelitian, ya. Di mana penelitian sosiologi merupakan satu upaya untuk mengungkapkan kebenaran yang didasarkan pada penggunaan konsep-konsep dasar yang di dalam sosiologi dikenal sebagai ilmu. Nah, ada beberapa konsep. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita pelajari, itu ya, ada interaksi sosial, kemudian ada lapisan sosial, ada juga kelompok sosial, kekuasaan, wewenang, kepemimpinan, terus lagi kebudayaan, perubahan sosial, kemudian lagi ada lembaga sosial, serta masalah sosial ataupun masalah kajian topik yang lainnya juga. Tetapi paling tidak dari 8 contoh topik ini itu sudah kita pelajari di beberapa kali pertemuan sebelumnya. Dan khusus untuk yang masalah sosial ini juga menjadi kajian atau menjadi pertanyaan yang digali pada kuesioner kegiatan praktikum sosiologi pedesaan kita, ya. Nah, apa sih manfaat penelitian sosiologi bagi pembangunan? Manfaat kita belajar sosiologi pedesaan dalam pembangunan bisa kita kelompokkan dari 3, yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap evaluasi, ya. Yang pertama, pada tahap perencanaan itu penelitian tentang sosiologi bermanfaat untuk yang pertama adalah memetakan kebutuhan sosial, baik berkaitan dengan kelembagaan, berkaitan dengan kelembagaan itu bisa kemudian pendidikan, kesehatan, ekonomi, ya, banyak seperti itu yang bisa kita persiapkan. Kemudian pusat perhatian sosial bisa berkaitan dengan masalah tertentu, misal isu gender, kemudian kepemimpinan muda dan sebagainya, ya. Kemudian lapisan sosial terkait dengan struktur di masyarakat, pelapisannya seperti apa, apakah kemudian akan terbuka atau tertutup, apakah kemudian keterterimaan masyarakat itu mudah ketika ada suatu struktur yang baru atau ada pelapisan-pelapisan yang terus bergerak seperti itu. Kemudian juga pusat-pusat kekuasaan, apakah misalkan ini berkaitan dengan kepemimpinan wewenang, apakah tetap berada pada golongan yang tokoh adat,
golongan yang senior atau golongan tua, atau sudah bergerak ke arah memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk juga misalkan memimpin seperti itu. Termasuk juga sistem dan saluran komunikasi yang bersifat sosial. Media-medianya apa saja. Ketika zaman semakin berkembang, selain datang secara fisik gitu ya, komunikasi itu bisa dilaksanakan dengan cara apa saja. Sekarang sudah banyak media-media, platform-platform, kemajuan yang sudah semakin banyak gitu ya. Sehingga misalkan zaman dulu kalau lebaran tuh harus pulang, nah sekarang karena keterbatasan itu bisa kemudian menggunakan dulu ada kartu lebaran, ngirim kartu pos gitu ya, kartu lebaran, kartu pos, kemudian lagi by phone, by SMS, sekarang bisa video call dan sebagainya ya. Kemudian di tahap yang selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Riset tentang sosiologi ataupun sosiologi pedesaan bermanfaat untuk sebagai cara untuk identifikasi terhadap kekuatan sosial dalam masyarakat ya. Nah, makanya dalam pemilu dan sebagainya, pemilu, pilpres, pilgub, termasuk paling rendah adalah pilkades. Nah itu sosiologi penting banget nih ketika struktur masyarakatnya, lapisan masyarakatnya seperti ini misalkan. Secara pendidikan banyak yang berada pada kategori tertentu, itu bisa kemudian digunakan untuk memprediksi atau mengidentifikasi kekuatan sosial di masyarakat. Oh ternyata masyarakatnya pendidikan dasarnya sudah tercapai semua. Artinya mereka sudah lebih edukatif, lebih bisa menerima suatu pemahaman, sehingga ketika ada program gerakan-gerakan kampanye atau suatu program yang baik dari pemerintah, diharapkan masyarakat bisa cenderung mendukung itu. Nah, kemudian dalam tahap pelaksanaan juga berperan dalam pengamatan terhadap perubahan-perubahan sosial. Ya, ketika ada pandemi, kita prediksi akan ada perubahan seperti apa. Misalkan interaksi sosialnya, kemudian pada aspek kehidupan ketika social distancing seperti apa. Kemudian ketika ada yang kena COVID gitu ya, apakah kemudian konsep Joko Tonggo modal sosial di masyarakat seperti itu bisa berjalan, masyarakat bisa tersadarkan mereka untuk menolong atau membantu tetangganya. Nah, untuk tahap pelaksanaan bermanfaat pada contoh-contoh seperti tersebut. Nah, terakhir tentu pada tahap evaluasi, di mana dalam hal ini tentu ketika suatu program pembangunan sudah dilaksanakan, peran-peran juga sudah dipetakan, partisipasi juga sudah diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kriteria-kriterianya dengan peran-peran yang bisa mereka ambil. Tentu yang terakhir pada tahap evaluasi dalam proses pembangunan itu sosiologi ataupun sosiologi pedesaan bermanfaat terhadap analisis efek-efek sosial pembangunan. Apakah misalkan dengan pembangunan flyover, pembangunan jalan tol itu misalkan mempengaruhi kehidupan masyarakat pedesaan, atau dengan program IT masuk desa ada satu hal yang kemudian interaksi sosial di antara masyarakatnya berubah, atau ada kelompok tertentu yang misalkan bersifat kolot, anti terhadap perubahan seperti itu, atau ada masyarakat yang justru bersifat quick respon, menyambut setiap perubahan yang ada, kemudian menjadi influencer bagi masyarakat desa yang lain untuk juga mempercepat mengadopsi inovasi-inovasi tertentu yang masuk ke desa mereka dan sebagainya ya. Nah, saat ini tentu berbagai macam program pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah memberikan banyak dampak, baik itu adalah dampak positif maupun yang lain tentu ada dampak negatifnya. Nah, dalam hal ini tentu evaluasi berperan terhadap pengaruh-pengaruh tersebut terhadap kehidupan sosial di masyarakat. Nah, selama ini tentu kita sudah mempelajari banyak hal terkait dengan sosiologi pedesaan, dan dari materi-materi yang sudah diberikan, dan rekan-rekan mahasiswa juga sudah mencoba memotret kondisi di lapangan dengan praktikum, baik meskipun dengan wawancara dengan satu tokoh desa, kemudian satu petani. Harapannya
banyak pengetahuan yang kemudian bisa teman-teman peroleh dari lapangan, dari teori-teori yang sudah dipelajari ini. Tentu di bab pertemuan yang ke-15 ini akan banyak berkontemplasi dengan hasil praktikum yang sudah teman-teman laksanakan di masing-masing desa maupun di wilayah urban. Nah, itu akan lebih terasa. Oh, ternyata lapisan sosial di pedesaan itu bentuknya seperti ini, efeknya seperti apa. Itu akan sudah teman-teman rasakan dan ketahui dari kegiatan praktikum di lapangan. Nah, semoga dari materi 1 sampai dengan ke-15 ini banyak hal yang bisa diambil dari mempelajari sosiologi pedesaan dan bisa bermanfaat untuk, tentunya dalam hal ini spesifik pada pembangunan pertanian dan pembangunan nasional pada umumnya. Dan semoga kita lebih arif, lebih bijaksana dalam menghadapi setiap perubahan, karena satu perubahan itu satu hal yang pasti. Dan secara sosiologi kita diajarkan bahwa penyikapan terhadap perubahan-perubahan itu mempunyai pengaruh yang positif dan negatif, baik untuk diri kita sendiri, dalam masyarakat juga. Nah, harapannya kita bisa mengajak masyarakat untuk menyambut perubahan-perubahan yang positif tersebut. Nah, demikian untuk materi kita pada kesempatan terakhir ini. Semoga banyak bermanfaat di semester 1 belajar terkait dengan sosiologi pedesaan. Next semester, di semester atas, semester selanjutnya, keilmuan sosial ini bisa mendukung pengembangan ilmu-ilmu pertanian yang selanjutnya. Karena meskipun dari ilmu tanah, dari agroteknologi, dari agribisnis, dan juga dari PKP sendiri, tentu dalam hal bidang pertanian kita tidak hanya berinteraksi dengan tanaman, tidak hanya berinteraksi dengan pupuk, dengan pengolahan, dengan benda mati, namun kita juga berinteraksi dengan masyarakat yang membutuhkan pangan, masyarakat yang menggerakkan sektor pertanian, masyarakat yang menjadi tenaga pengolah pangan. Nah, hubungan ataupun kajian terkait dengan sosiologi ini jangan sampai kemudian terkesampingkan, karena ya sekalipun ilmu pertanian erat banget dengan yang namanya tanaman dan aktivitasnya di lahan dan sebagainya, namun jangan sampai kita lupa untuk menjaga interaksi atau membangun interaksi terkait dengan interaksi dengan manusia. Dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila selama perkuliahan ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan sampai bertemu kembali di perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.